Presiden Korea Selatan atau Korsel, Yoon Suk Yeol, dikenakan larangan bepergian sambil menunggu penyelidikan atas tuduhan pengkhianatan dan tuduhan lain terkait dengan pemberlakuan darurat militer. Yoon ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan lintas lembaga di Korsel. Seperti dilansir Yonhap, Selasa 10 Desember 2024. Larangan bepergian tersebut diberlakukan oleh Kementerian Kehakiman tak lama setelah Kantor Investigasi Korupsi untuk pejabat tinggi atau CIO menyatakan telah mengajukan permintaan perintah tersebut. Meskipun sudah minta maaf, Presiden Korsel terancam dihukum mati. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berpotensi dihukum mati jika terbukti bersalah atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Tuntutan ini imbas keputusan Presiden Yoon mendeklarasikan darurat militer pada Selasa malam waktu setempat. Sesuai hukum yang berlaku di Korsel, pengkhianatan terhadap negara dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Hukuman mati sendiri masih legal di Korsel meskipun eksekusi terakhir dilakukan 27 tahun lalu pada 1997. Tidak hanya menghadapi tuntutan hukum, Yoon juga telah didesak oleh oposisi Korsel untuk mengundurkan diri. Presiden Yoon sendiri pada Sabtu telah menyampaikan permintaan maaf karena menyebabkan kekhawatiran publik akibat deklarasi darurat militer. Namun ia menolak mundur dari jabatannya. Pernyataannya itu disiarkan televisi beberapa jam sebelum pemungutan suara soal pemakzulan terhadap dirinya digelar oleh parlemen. Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan simultan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, CIO atas deklarasi darurat militer yang mengejutkan pada Selasa 3 Desember lalu. Berita tersebut dicabut 6 jam kemudian setelah Majelis Nasional Korsel memutuskan untuk mengakhirinya. Sebuah mosi untuk memakzulkan Yoon juga diajukan oleh oposisi utama Partai Demokrat dan partai oposisi lainnya. Namun mosi tersebut dibatalkan pada Sabtu 7 Desember setelah Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa memboikot pemungutan suara mengenai mosi tersebut. 저희가 직접 대통령실 등 장소에 들어가서 직접 압수수색을 하겠다고 강력 요청을 하였습니다만 공무상 비밀 그리고 군사상 비밀 등의 이유로 직접 들어가지는 못한다고 지금 거부를 하였고 그에 따라 임의 제출을 받기로 하였습니다. 그래서 저희가 사실은 원래 저희가 압수영장을 통해서 확보하려고 했던 자료들 중에 극히 일부에 해당하는 자료만 제출받았습니다. 그래서 굉장히 유감이라고 생각합니다. Bae Sang-ok, pejabat senior imigrasi di Kementerian Kehakiman, mengatakan kepada anggota parlemen dalam sidang parlemen pada Senin 9 Desember bahwa larangan perjalanan hampir selalu dikeluarkan setelah peninjauan sederhana terhadap persyaratan formal. Dia mengatakan larangan itu diberlakukan pada Yoon sekitar pukul 15.00 waktu Korsel. Kepala CIO Oh Dong-won mengatakan kepada sidang bahwa kantornya berkomitmen untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pemimpin dan pelaku utama terkait pengkhianatan dengan para tersangka yang ditahan secara fisik. Ketika ditanya apakah CIO telah meminta larangan perjalanan terhadap ibu negara Kim Kon-hee, dia mengatakan hal itu akan ditinjau. Makin panas, Presiden Korsel diselidiki atas tuduhan pengkhianatan. Kepolisian Korea Selatan pada Kamis resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan pengkhianatan yang dilakukan oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Tim khusus investigasi keamanan ditugaskan setelah 2 pengaduan diajukan oleh Partai Rebuilding Korea, sebuah partai oposisi minor, dan kelompok yang terdiri dari 59 aktivis.
Mereka menuding Presiden Yoon bersama pejabat tinggi lainnya termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-soo, dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min melakukan pengkhianatan terkait deklarasi dan pencabutan darurat militer pada Selasa. Tak hanya polisi, kejaksaan, dan kantor investigasi korupsi untuk pejabat tinggi juga menerima pengaduan serupa. Setelah deklarasi darurat militernya yang gagal, 6 partai oposisi Korsel telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon. Pemungutan suara terkait hal itu dijadwalkan pada Sabtu besok. Korea Utara menyebut bahwa Korea Selatan sedang mengalami krisis serius. Bahkan Korut menyebut bahwa tindakan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol gila. Komentar Korut yang dikeluarkan pada Rabu 11 Desember 2024 adalah pernyataan pertama kalinya sejak pengumuman darurat militer di Korsel. Korut menerbitkan sebuah artikel tentang kerusuhan sosial yang berkembang di Korea Selatan akibat krisis darurat militer. Surat kabar tersebut tidak memberikan banyak komentar dan hanya menyinggung sedikit soal darurat militer di Korsel. Berita Korut tersebut berfokus pada serangkaian protes yang diikuti oleh lebih dari 1 juta orang yang menyerukan pemakzulan terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Menurut Korut, pemerintah Korsel sedang menghadapi krisis serius akibat pemakzulan yang terjadi. Korea Utara juga menganggap pengumuman darurat militer yang dikatakan Yoon sebagai senjata kediktatoran fasis kepada rakyat. Bahkan Korut menyebut tindakan itu mengingatkan pada kediktatoran militer beberapa dekade yang lalu. Korea Utara sempat disebut-sebut oleh Yoon Suk Yeol saat dirinya mengumumkan darurat militer di Korsel pada Selasa 3 Desember lalu. Dalam pidatonya, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan alasan pasukan anti negara dan ancaman dari Korea Utara. Yoon menargetkan Korea Utara dengan tujuan untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis. Selain itu, Yoon ingin memberantas pasukan anti negara pro Korea Utara yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat Korsel. Terbaru, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditetapkan menjadi tersangka usai tuduhan penyalahgunaan kekuasaan buntut pengumuman darurat militer. Sebelumnya, tindakan yang diduga bermotif politik itu langsung memicu protes massa dan pemungutan suara darurat di parlemen yang membatalkan tindakan Yoon hanya dalam hitungan jam. Yoon akhirnya menerima keputusan parlemen dan mencabut darurat militer di Korsel. Usai keputusannya tersebut, anggota parlemen melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Yoon karena dianggap melakukan aksi pemberontakan. Ribuan orang di penjuru Korea Selatan juga turun ke jalan untuk memprotes tindakan Yoon dan menuntutnya mengundurkan diri sebagai presiden.